A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lanjutan dari penjelasan dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam tentang hak-hak. Ya. Beliau mengatakan, sekarang ini kita bahas masalah hak qurud, ya. Hak qurudmu. Beliau mengatakan, wa amma haqqu batnika fa alla taj'alahu wi'an liqalilin minal harami wala likathirin. Adapun hak perutmu, ya, hendaknya engkau tidak menjadikannya tempat, ya, untuk barang haram sedikit maupun banyak. Jadi perut punya hak untuk tidak diisi dengan makanan-makanan yang haram. Ya, karena baik sedikit maupun banyak. Ya, di sini tidak membedakan, ya, sedikit maupun banyak, hendaknya perut dibebaskan dari barang-barang yang haram. Tentu barang haram itu macam-macam, ya. Para ahli fikih menjelaskan ada haram dalam arti haram dzati atau asli, ada haram ardi atau tabai, ya. Kita kira ibaratnya lah, istilahnya. Haram asli adalah barang-barang yang harus dimakan seperti anjing, babi, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Itu adalah yang memang zatnya haram. Artinya hendaknya perut kita bebas dari atau tidak dijadikan tempat untuk barang haram seperti itu. Atau barang haram atau makan haram yang bukan dzati tapi tabai atau aradi. Hakikatnya itu makanan halal tapi diperoleh dengan cara haram. Mencuri makanan, bisa mencuri mangga halal dimakan secara dzati, tapi karena proses mendapatkannya dengan cara yang haram, maka mengkonsumsi mangga itu menjadi haram. Mencuri, korupsi, merampok, atau memakan harta atau barang orang lain, meskipun yang diambil barang-barang halal secara dzati, tapi karena proses kepemilikannya atau proses mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan, maka barang itu menjadi haram untuk kita konsumsi. Maka wa amma haqqu batnika, kata beliau, alla taj'alahu wi'an liqalilin minal harami wa likathirin. Ya, hendaknya perutmu tidak engkau jadikan tempat untuk makan barang haram, baik yang qalil sedikit maupun yang katsir yaitu banyak. Lalu beliau melanjutkan, wa an taqtasida lahu fil halali, dan ketika memakan makanan yang halal pun hendaknya engkau taqtasid, hendak engkau secukupnya untuk perut dengan barang yang halal, ya. Meskipun halal tapi secukupnya, tidak berlebihan. Mentang-mentang halal maka makan berlebihan, itu pun hendaknya tidak dilakukan demi menunaikan hak perut. Jadi hak perut hendaklah apa? Diisi secukupnya dengan makanan yang halal. Wala tukhrijahu min haddit taqwiyati ila haddit tahwin wa dhahabil muru'ah. Belum melanjutkan, hendaknya engkau tidak mengeluarkan hak perut dari batas untuk menguatkan ke batas tahwin, penghinaan atau peremehan. Nah, di sini beliau menjelaskan filosofi makan. Ketika kita bicara perut berarti bicara masalah makanan.
Artinya makanlah sesuatu untuk selain secukupnya, juga untuk menguatkan diri, menguatkan badan, littaqwiyah. Tidak berlebihan. Perut diisi dengan makanan dengan niat apa? Untuk menguatkan badan. Ketika badan kuat, maka ibadah pun enak. Ketika badan kuat, kerja dan melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang baik-baik tentunya juga mudah, tidak sulit. Jadi tujuan makan atau mengisi perut apa? Littaqwiyah, untuk menguatkan diri. Tidak sampai tahwin, meremehkan, sehingga menyebabkan tahwin, mungkin artinya apa? Melemahkan. Ya. Karena banyak makan justru apa? Badan menjadi lemah. Nah, jadi makanlah secukupnya, taqtasid, dan niatkan makan untuk menguatkan diri, jangan sampai apa? Melemahkan badan karena banyak makan. Wa dhahabil muru'ah, dan hilangnya muru'ah, harga diri. Artinya ketika orang makan melebihi batas yang cukup, tidak untuk menguatkan, sehingga apa? Hilanglah muru'ah, harga diri. Artinya orang yang rakus, banyak makan, selain bisa melemahkan badan, juga hilangnya muru'ah, harga diri. Artinya orang akan mencibir dia, orang yang rakus, sehingga dia tidak dihormati dan disegani oleh orang lain. Nah, lalu beliau memberikan sebuah standar tentang hak perut. Beliau mengatakan, wa dhabtuhu idza hamma bil ju'i wad dhama. Standarnya, ukuran hak perut apa? Adalah ketika lapar dan haus baru makan dan minum. Jadi kapan kita makan? Kalau ju', lapar. Kapan kita minum? Kalau dhama, haus. Itulah resep atau tips kesehatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum tidak makan kecuali lapar. Ketika makan pun tidak terlalu kenyang. Fa inna syab'a al-muntahi bi sahibihi ila tukhami maksalatun wa mathbatatun wa maqtu'atun an kulli birrin wa karam. Beliau menjelaskan tentang efek atau akibat dari orang yang banyak makan. Kata beliau, sesungguhnya kenyang, ya, yang mengantarkan pelakunya pada tuhom. Tuhom itu artinya kenyang banget, ya. Tuhmah itu kenyang sekali, ya. Kenyang yang menyebabkan pelakunya terlampau kenyang, itu akan membuat apa? Kemalasan. Ya, wajar orang makan banyak berlebihan maka malas. Wa mathbatatun, memberatkan. Wa maqta'atun, dan akan memutus segala birrin wa karam, dari segala perbuatan baik dan mulia. Jadi orang yang banyak makan akan menyebabkan dia malas, ya, berat, dan meninggalkan segala kebaikan dan kemuliaan akibat makan yang banyak, ya. Wa inna ray atau ray, ya. Wa inna rayyal muntahi bi sahibi ila sukri maskhafatun wa majhalatun wa madhabatun lil muruwah. Demikian pula kenyang dari air, ya, atau hilangnya dahaga yang menyebabkan pelakunya menjadi mabuk, ya, mungkin dalam bahasa Sunda were kali, ya. Orang yang minum berlebihan sampai dia mabuk, ya, itu akan merendahkan, ya,
membodohkan dan menghilangkan al-muruwah. Jadi intinya, makan dan minum itu secukupnya. Dan makan minum untuk kekuatan fisik, sehingga dia bisa melakukan kebaikan, ketaatan, dan lain sebagainya. Jangan berlebihan yang akan menyebabkan kemalasan, keberatan badan, dan lain sebagainya. Itulah hak perut. Jadi ada dua hal. Pertama, jangan diisi dengan barang haram, tapi isilah dengan barang yang halal. Kedua, makan halal atau minum halal pun itu secukupnya, tidak berlebihan, dan supaya menimbulkan kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan jangan sampai makan minum yang berlebihan. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.